Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa BTV? Semoga sehat walafiat, bukan? Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Tauhid. Apa sih Tauhid itu? Dari akar kata wahidun, seakar kata itu semua. Wahidun satu, tapi juga ada ahad. Ahad itu adalah apa ya? Ahad itu nggak ada duanya. Tapi kalau wahid itu ada wahidun ithnani, ada talata. Ya, bahasa Inggris itu kalau ahad itu one and only, hanya satu-satunya. Bahasa Indonesia mungkin lebih mirip esa. Kalau esa itu ya beda dengan satu kan. Ketuhanan yang maha esa, bukan ketuhanan yang maha satu. Esa itu tidak ada duanya. Nah, kalau wahidun ada satu, ada dua, ada tiga. Kalau tauhid banyak, tapi disatukan menjadi satu, itu namanya tauhid. Ada sapu lidi kan. Sapu lidi itu berserakan. Kalau saya ambil satu, apakah itu sapu? Bukan kan? Tapi kalau sapu lidi itu saya himpun menjadi satu kesatuan, lalu saya ikat, baru menjadi sapu lidi kan. Penyatuan dari yang banyak, itu yang disebut dengan tauhid. Nah, hati-hati loh. Oh, kita harus bertauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu satu. No, satu itu ada tiga bahasa Arabnya. One and only itu ahad. The oneness itu menjadi wahidun. Tauhid itu adalah being the one, menjadi satu. Nah, yang dimaksud di sini tauhid ialah menyatukan segala yang banyak ini menjadi satu, dan semuanya itu ciptaan Allah, dan semuanya itu adalah tajallinya Allah. Nah, kalau kita tanya semuanya kan, ibu bapak di sini kan, ada yang pakai batik, ada pakai mukena tuh siap-siap untuk salat maghrib kan, ada pakai peci, ada yang masih pakai olahraga, saya masih pakai batik, banyak sekali. Tapi kita tidak sadar yang kita lihat itu apa? Kapas. Kita nggak sadar yang kita lihat itu kapas. Kapas itu dipintal menjadi benang, benang itu ditenun menjadi kain, kain itu digunting-gunting, ada jadi peci, baju kaos, ada yang menjadi oblong, ada yang menjadi mukena dan sebagainya. Nah, pada umumnya kita terbuai melihat yang banyak. Padahal yang banyak itu pada hakikatnya satu, kapas. Kapas itu adalah manifestasi tauhid itu sendiri. Ya kan? Tapi ada laptop, ada kamera, ada komputer, bukan dari kapas. Ya kan dari tanah. Tanah itu dari mana? Jadi kapas dari tanah, besi dari tanah, emas dari tanah, semuanya dari tanah. Kalau begitu, tanah dong. Kita nggak sadar yang kita lihat ini adalah tanah kan. Nah, itu manifestasi dari tauhid. Nah, kita sekarang di Istiqlal nih. Berapa Istiqlal? The only one Istiqlal, ya kan? Tapi kalau kita masuk di Istiqlal, ada mihrab, ada mimbar, ada kubah yang amat besar, ada 12 tiangnya, ada karpetnya, ada lampunya, ya, kemudian ada sound systemnya. Banyak sekali, ribuan ornamen, ribuan entitas dalam Istiqlal itu. Siapa yang tampil banyak itu? Yang satu itu kan Istiqlal itu. Siapa yang satu itu? Ya, yang banyak itu. The one in the many and the many in the oneness. Al-wahda fil kathra wal kathra fil wahda. Jadi siapa yang tampil satu? Istiqlal. Siapa yang tampil banyak? Ornamen, entitas yang menampilkan Istiqlal. Bisa nggak ada Istiqlal tanpa ada tiang, tanpa ada dinding, tanpa ada atap, tanpa ada karpet, tanpa ada semuanya? Nggak ada kan? Jadi yang menghadirkan Istiqlal itu banyak. Tapi berapa Istiqlal? Satu kan. Jadi yang satu itu, yang banyak itu, yang banyak itu, yang satu itu konteks tauhid. Nah, semuanya ini siapa sebetulnya? Tadi saya katakan kan, kita terkecoh. Banyak yang kita lihat, padahal itu kapas. Kita nggak sadar kan yang kita lihat itu kapas. Ini saya pakai baju ini dari kapas nih. Cotton. Oke lah, tanah.
Tanah itu apa itu sebetulnya? Saya tidak melihat tanah. Kata Demokritos, yang kulihat adalah atom. Atom itu benda terkecil kan. Diprotes, ada yang lebih kecil dari atom, yaitu proton, elektron, dan apalagi yang satu, positron. Jadi ada lebih kecil dari elektron. Apa itu? Water, kata Thales. Air itu lebih halus daripada elektron. Ada lagi Anaximenes, ada lebih kecil daripada water, yaitu uap. Nah kalau uap itu menguapkan, hilang. Kalau semuanya sudah hilang, yang ada hanya Allah kan. La ilaha illallah. Tidak ada yang mewujud mutlak selain hanya Allah kan. Itu namanya tauhid. Ujung-ujungnya kembali kepada Tuhan semuanya. Jadi yang banyak ini adalah ciptaan Allah dalam arti manifestasinya Allah. Tapi yang satu itu Allah, itu namanya tauhid. Nah sekarang bagaimana mengimplementasikan tauhid ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya kita jangan terlalu sedih pada saat ada penderitaan. Jangan terlalu mabuk pada saat kita diuji kemewahan. Sebab penderitaan dari mana? Dari Tuhan kan? Kemewahan juga dari mana? Dari Tuhan. Watil kalayamun nudawiluha bainan nas. Jadi kalau ada orang diuji kemewahan mabuk, itu tidak bertauhid. Kalau ada orang diuji dengan penderitaan menjerit ke bawah, itu tidak bertauhid. Tapi kalau ada orang yang melangkah, diuji kemewahan bersyukur, diuji penderitaan bersabar, itulah bertauhid itu. Jadi orang yang punya tauhid itu stabil, netral, normal hatinya. Itulah tauhid. Enak kan bertauhid. Kalau kita bertauhid itu nggak ada musuh, nggak ada beban. Seperti kita di terowongan ini kan. Saudara kita ada katedral, beda agama tapi kita menyatu. Menyatu itu kan tauhid. Perbedaan itu sunnatullah. Jadi jangan memusuhi perbedaan, tapi nikmati perbedaan. Kalau perlu, rayakan perbedaan itu. Enak. Perbedaan itu lukisan Tuhan, jangan ada yang merubah lukisan Tuhan. Maka itu para pemirsa, puasa ini mari kita memperbaiki kualitas tauhid kita. Kalau kita melihat perbedaan satu sama lain, itu bukan tauhid yang menonjol. Tapi kalau kita menonjolkan aspek persamaan kita satu sama lain, sehingga kita damai, toleransi, maka itu adalah manifestasi dari tauhid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang banyak ini kan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa Allah? Hanya satu kan? Jadi yang banyak ini kembali kepada yang satu, itu tauhid. Semoga Allah memberkati kita semuanya kan.